5 persiapan keuangan 2024 yang bisa kalian lakukan, biar kalian siap menghadapi masa depan. Hal pertama yang perlu teman-teman lakukan adalah memastikan cash flow-nya positif. Artinya, pengeluaran harus lebih kecil daripada pemasukan. Ada 2 cara untuk mencapai cash flow yang positif, yaitu mengurangi pengeluaran dan menambah pemasukan. Kalian bisa mulai dengan melacak pengeluaran selama 1 bulan. Setelah itu, cari pengeluaran-pengeluaran yang bisa dikurangi atau bahkan dihilangkan di bulan berikutnya. Contoh, membership gym yang sudah 3 bulan nggak dipakai-pakai. Atau kebiasaan ngopi pagi-pagi di kedai kopi kekinian yang sebenarnya bisa kalian bikin sendiri di rumah sebelum berangkat kerja. Nah, setelah itu, coba untuk cari cara untuk bagaimana caranya menambah pemasukan. Teman-teman bisa mencari pekerjaan sampingan atau meningkatkan pendapatan dari pekerjaan utama. Misalnya dengan mengambil proyek-proyek part-time di sela-sela kesibukan kalian. Yang kedua adalah investasi secara rutin. Investasi adalah salah satu cara terbaik untuk meningkatkan kekayaan teman-teman. Semakin cepat teman-teman mulai berinvestasi, maka semakin banyak juga waktu untuk uangnya tumbuh. Teman-teman bisa mulai berinvestasi dengan modal yang kecil, misalnya 100.000 atau 200.000 per bulan. Ada banyak jenis investasi yang bisa dipilih, reksadana, saham, emas, dan lain-lain. Nah, yang ketiga adalah melunasi hutang konsumtif. Hutang konsumtif adalah hutang yang digunakan untuk membeli barang atau jasa yang tidak produktif. Misalnya, kredit handphone baru yang paling baru, healing ke Bali, atau hal-hal lain yang tidak produktif. Hutang ini bisa menjadi beban keuangan yang berat jika tidak segera dilunasi. Jangan tergoda dengan promo kartu kredit yang sekarang ini poin milesnya gede-gede gitu ya. Sehingga kalian belanja gila-gilaan demi poin miles. Jadi kalian belanja barang-barang yang tidak perlu untuk mengumpulkan poin. Jika teman-teman punya hutang yang konsumtif, coba dimulai kurangin sedikit-sedikit. Fokus untuk melunasi hutang secepat mungkin. Nomor 4 adalah menyisihkan dana darurat. Dana darurat ini digunakan untuk kejadian-kejadian yang tidak terduga dalam hidup. Sekarang lagi rame isu layoff perusahaan-perusahaan teknologi. Kalau amit-amit nih teman-teman kehilangan penghasilan rutin dari sumber apapun, teman-teman bisa menggunakan dana darurat ini untuk bertahan hidup. Teman-teman bisa menyisihkan 10-30% dari income bulanan untuk dana darurat dan coba untuk memiliki minimal 3-6 bulan pengeluaran. Yang nomor 5 tidak kalah penting yaitu asuransi. Asuransi yang tepat bisa membantu teman-teman ketika terjadi risiko, tapi tidak semua jenis asuransi teman-teman butuhkan. Minimal teman-teman punya asuransi kesehatan untuk membayar biaya-biaya pengobatan ketika sakit. Lalu asuransi sakit kritis untuk memastikan biaya hidup tercover selama pengobatan dan asuransi jiwa untuk menjaga kelangsungan biaya hidup orang-orang yang kita cintai ketika kita sudah tiada. Jika perlu, teman-teman bisa mengkonsultasikan hal ini tentang asuransi, investasi, dan lain-lain dengan perencana keuangan untuk mendapatkan bantuan. So, itu dia 5 persiapan keuangan 2024 yang bisa teman-teman lakukan. Yuk, kita mulai sejak sekarang.